Jadi menurut saya Indonesia ini dihujani oleh berbagai PP, undang-undang dan sebagainya. Ketika itu dipraktekkan sudah mulai omong kosong, tidak terjadi. Lalu apa yang masih kurang yang tidak bisa dirasakan daerah-daerah yang berciri kepulauan sehingga mereka harus memiliki undang-undang sendiri? Ini yang harus kita renungkan bersama. Ini yang harus direnungkan bersama. Jangan karena kita mau pemilu 2014 gitu ya, kita jejelin cepat-cepat apa ini di DPR. Lalu kita tidak berpikir jernih. Ini yang menurut saya blunder bagi Indonesia. Jadi bukan partai-partai tertentu, tapi bagi negara kita yaitu Indonesia. Nah, pertanyaan kita adalah sebetulnya apa yang masih kurang, yang tidak bisa dirasakan daerah-daerah kepulauan ini, sehingga mereka harus memiliki undang-undang sendiri yang mengatur kekhasan dan karakteristik mereka sendiri. Apakah tantangan daerah provinsi yang kepulauan tadi itu notabene bersifat khusus itu tidak bisa diatasi dengan undang-undang dengan payung hukum 32/2004? Itu pertanyaan saya. Kalau begitu halnya, apakah tantangan seperti proporsi ya, wilayah laut yang jauh lebih besar dari wilayah darat dengan jumlah penduduk yang sedikit tetapi tersebar ke dalam wilayah yang luas dengan infrastruktur dan akses transportasi yang terbatas ya, serta memiliki wilayah perbatasan antar negara yang sangat rentan dijadikan sarana illegal trade ya, memang memerlukan undang-undang khusus. Saya tidak mendengar dari Pak Alex tadi tentang ancaman bagi Indonesia yang dimana kepulauan, karena sifat kepulauan tadi itu, jadi masalah perbatasan itu menjadi sangat krusial. Tantangan ancaman luar biasa, tidak hanya illegal trade yang berkaitan dengan terorisme dan sebagainya, tapi juga di situ ada narkoba ya, ada illegal migran dan sebagainya itu. Ini yang juga nggak menjadi satu argumen krusial yang disampaikan. Tapi yang justru disampaikan oleh Pak Alex lebih pada kami ingin maju. Daerah kami ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa kami bisa membangun daerah-daerah ini. Nah, itu yang lebih pada argumennya ke sana. Lalu percepatan pembangunan sejauh ini ya, menurut pengamatan saya itu lebih menggambarkan sebagai satu jargon kosong yang tidak membumi dan tidak konkret. Jadi akselerasi pembangunan yang disampaikan oleh Pak SBY sejak di Jembrana itu, waktu itu Jembrana kalau nggak salah, dari Bali ya, ada 11 lebih prioritas akselerasi itu, rasanya belum ada semacam evaluasi terhadap itu. Jadi akselerasi itu nawaitunya itu nggak jelas menurut saya, tidak jelas. Lalu mintalah kita seolah-olah PP tidak cukup, undang-undang. Ini Pak Alex, kita harus mengkritik kita semua. Jadi mungkin ini saatnya kita menunggu pemilu 2014 ya, selesaikan dulu, lalu kita membuat satu formula baru bagi Indonesia ini untuk tidak cuma tambal sulam seperti ini Pak Alex. Jadi kalau kita sepakat negara ini negara kepulauan, negara yang unik, yang khas seperti ini, jangan dalam keadaan kita sedang politik kita memanas saat ini. Kita jujur politik kita mulai keruh iklimnya. Jadi kita belum bisa berpikir jernih, sungguh-sungguh jernih untuk negara bangsa. Masih untuk komunitas kelompok tertentu. Nah ini yang harusnya kita luruskan kembali. Apakah dengan lalu usulan dari Pak Alex ya di Komisi 2 itu bahwa ini segera harus mungkin 2013 ini harus diketok palu dan sebagainya. Menurut saya justru apa yang terjadi adalah yang saya pikirkan itu ada PDT loh Pak. Kita memiliki PDT, memiliki Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada yang namanya kemarin itu dibentuk juga yang percepatan lagi namanya itu yang BNPP ya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini ngapain aja gitu loh. Jadi kita menginginkan ada Kemendagri, ada PDT di situ, dan badan-badan seperti ini itu memang harus dievaluasi. Uang sudah digelontorkan, jangan sampai uang lebih besar untuk korupsi kita, kan itu.
Jadi uang ini memang saya sangat setuju Pak. NTT, yang namanya Ambon, Papua ini maju dong. Kita malu. Ini kan eranya membangun Indonesia dari daerah. Saya sangat setuju bahwa daerah dimajukan, tapi bukan, tidak ada artinya gitu loh. Hanya selesai di undang-undang, lalu apa yang terjadi dengan Otsus Papua dikembalikan loh Pak. Sudah saya nggak perlu Otsus Papua ini, undang-undang ini ternyata nggak jalan gitu kan. Loh, jangan sampai nanti ternyata Pak Alex juga mengembalikan gitu kan. Nah, jadi apa yang salah dengan semua undang-undang yang kita sudah create, kita ciptakan, kita sudah endorse bersama adalah sebetulnya komitmen dan konsistensi untuk melakukan itu dan pengawasan. Jadi saya bukan saya nggak setuju bahwa daerah-daerah kepulauan itu tidak memiliki ini, tapi bukan itu masalahnya. Seperti pemekaran, isu krusialnya bukan daerah itu dimekarkan. Daerah masyarakat, tokoh-tokoh lokal itu sudah mulai capek gitu ya dengan pelayanan publik yang tidak meningkat kualitasnya, dengan katakan kesejahteraan melalui pembangunan yang dilakukan oleh daerah itu juga tidak serta-merta memberikan dampak positif gitu ya. Sebetulnya itu isu krusialnya. Jadi apa yang dialami oleh daerah-daerah kepulauan adalah sebetulnya wake up call untuk pemerintah nasional bahwa tolong kami ini diperhatikan, tolong kami ini juga dibimbing gitu ya. Ini otonomi daerah tidak cukup cuman dikasihkan undang-undangnya 32 2004 dan PP-nya, habis itu kayak dilepas begitu saja. Kita di belantara otonomi kan gitu. Jadi ini yang mungkin ke depan bisa jadi kita tidak perlu PDT gitu loh, hanya untuk mengakomodasi partai-partai kan. Jadi kita satukan otoritas untuk menata daerah dan bertanggung jawab penuh terhadap daerah itu harusnya Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu kalau ada yang salah itu langsung kita larinya itu menunjuknya itu ke Kementerian Dalam Negeri, seharusnya seperti itu. Jadi mungkin seperti BDT dan sebagainya satukan lagi ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga di Kementerian Dalam Negeri itu ada des tentang itu ya Pak ya. Des tentang daerah-daerah kepulauan, des tentang daerah untuk otsus dan sebagainya, dan SDM-nya memang harus SDM yang handal duduk di situ, yang mata telinganya itu on gitu, 24 jam itu on. Jangan sampai daerah itu sudah kayak pemadam kebakaran nanti kan Kementerian Dalam Negeri. Jangan sampai teriak-teriak seperti ini lagi kan gitu. Kalau saya boleh usul mungkin Pak Alex, lebih bagus kita selesaikan menata daerah ini, kayaknya tidak bisa menjelang pemilu kita lakukan seperti ini. Karena kita cuma berpacu dengan waktu, lalu bukan kualitasnya. Mumpung apa yang terjadi dengan Undang-Undang 22 tahun 99 karena Aji mumpung seperti itu juga kacau Pak. Implikasinya luar biasa. Termasuk Bu Mega tidak setuju kan? Nah itu. Jadi PDIP itu saya melihatnya masih sangat pro terhadap bagaimana keutuhan negara kita, bagaimana nasionalisme kita, bagaimana kita membangun dignity. Jadi kalau sekarang NTT katakan merasakan justru menurun dengan adanya otonomi, berarti dengan sistem yang diberlakukan oleh Soeharto waktu itu lebih efektif, karena mungkin pembagiannya itu lebih jelas, terukur dan sebagainya. Nah sekarang karena daerahnya sudah 497 kabupaten kota, provinsinya tambah, ini yang menjadikan katakan DAU dan uang-uang ke daerah itu meskipun 35% dari APBN kita, itu kan mungkin nominalnya kecil jadinya. Mungkin itu Pak Alex, Pak Jul. Mudah-mudahan kita nggak terlalu pesimis ya ke depan. Karena kita memang perlu seorang pemimpin ke depan ini yang memahami gitu ya, bagaimana membangun Indonesia dari daerah itu. Artinya apa? Konsep otonomi desentralisasi itu dipahami dengan baik. Jadi kita pilih nanti calon presiden yang paham seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita memberikan aplaus kepada pembicara yang telah memberikan pencerahan